bidan ini membunuh lebih dari 100 bayi. Ini dia kisahnya. Pada tahun 1940-an, yaitu masa-masa setelah Perang Dunia Kedua, ada seorang bidan yang tega membunuh lebih dari 100 bayi. Namanya Miyuki Ishikawa, yang juga dikenal sebagai pembunuh berantai wanita paling produktif di Jepang dan juga dunia. Miyuki Ishikawa lahir dari keluarga kaya pada tahun 1897 di Kunotomi, Prefektur Miyazaki. Para sejarawan percaya sebelum tahun 1945 hanya wanita-wanita Jepang yang kaya yang bisa menyelesaikan pendidikan. Dan fakta bahwa Miyuki bisa menyelesaikan pendidikannya di Universitas Tokyo membuktikan bahwa dia terlahir dari keluarga kaya. Setelah lulus kuliah, Miyuki mendapatkan pekerjaan di rumah sakit bersalin di Kotobuki. Dan sesuai keinginan keluarganya, Miyuki akhirnya juga menikah dengan seorang pria bernama Takeshi Ishikawa, meskipun pernikahan tersebut tidak menghasilkan anak. Miyuki juga dikenal sebagai orang yang kompeten dalam pekerjaannya menangani anak-anak. Banyak pasien-pasien di rumah sakit tersebut yang merasa puas dengan pelayanan Miyuki. Dan akhirnya, Miyuki dipromosikan menjadi direktur di rumah sakit tersebut. Tapi, Jepang pada tahun 1940-an berbeda dari Jepang yang saat ini kita ketahui. Pada saat itu, krisis pangan terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Dan dalam keadaan seperti itu, ledakan bayi pertama pun terjadi di Jepang. Ketika Perang Dunia Kedua berakhir, para tentara kembali ke rumah mereka. Akibatnya, 2,5 juta bayi lahir setiap tahun dari tahun 1947 hingga 1949. Dan ini menjadi salah satu alasan Miyuki melakukan kejahatannya. Miyuki Ishikawa bukan satu-satunya orang yang pernah membunuh bayi atau anak-anak di Jepang. Karena sebelumnya, pada tahun 1930, orang-orang di Itabashi dituduh membunuh setidaknya 40 anak asuh. Dan 3 tahun setelahnya, Hatsutaro Kawamata juga dituduh telah melakukan pembunuhan serupa setidaknya kepada 25 anak. Sebenarnya, kasus Miyuki Ishikawa ini sama dengan kasus Amelia Dyer di era Victoria Inggris. Pada awalnya, Miyuki ini adalah sosok malaikat yang akan menolong ibu-ibu atau orang tua yang tidak mampu membesarkan anak mereka untuk memberikan kehidupan yang layak dengan membayar biaya yang dicicil atau tidak sama sekali. Namun karena kurangnya layanan sosial dan keuangan Jepang pada saat itu, Miyuki tidak sanggup menafkahi semua bayi-bayi tersebut. Yang dimana Miyuki dan suaminya mulai melakukan kejahatan dengan cara menelantarkan para bayi dan bahkan membunuh mereka. Dengan kata lain, Miyuki dan suaminya tidak mau mengeluarkan biaya untuk makan, membeli popok, membeli obat, dan mendapatkan keuntungan dari biaya-biaya yang telah diberikan orang tua para bayi. Dari kejahatan ini muncul ide lain untuk menjadikan ini sebagai tambang emas bagi mereka, yang dimana suami Miyuki akan pergi menemui para orang tua dan meminta biaya sekaligus untuk menyamarkan kematian bayi mereka. Dan dia juga menjelaskan bahwa biaya yang dikeluarkan ini lebih kecil ketimbang harus membesarkan anak mereka. Pada saat itu, Miyuki dan suaminya juga bekerja sama dengan seorang dokter bernama Shiro Nakayama yang bertugas untuk memalsukan dokumen kematian dan membuang para bayi di sekitar lingkungan setempat. Dan skema ini terus mereka lakukan setidaknya sampai pada tahun 1948. Pada tanggal 12 Januari 1948, polisi yang sedang berpatroli tanpa sengaja menemukan 5 mayat bayi yang telah dibuang oleh Miyuki. Dan dari autopsi tersebut, polisi menyimpulkan bahwa bayi-bayi tersebut tidak mati secara wajar. Ada beberapa tanda-tanda kekerasan dan juga pengabaian terhadap mereka. Dan sebulan setelah itu, polisi kembali menemukan lebih banyak mayat bayi. Ada sekitar 40 mayat yang ditemukan di rumah Shiro Nakayama dan 30 lainnya terkubur di bawah sebuah kuil. Dari penemuan tadi dan penyelidikan lebih lanjut, polisi akhirnya menemukan 3 pelaku, yaitu Miyuki, suaminya, dan Dr. Shiro Nakayama. Miyuki dituduh telah membunuh setidaknya 103 bayi atau 169 bayi. Tidak diketahui jumlah pastinya, tapi yang jelas Miyuki ini telah melakukan kekejamannya terhadap lebih dari 100 bayi. Ketika diadili, pengacara Miyuki melakukan pembelaan dengan mengatakan bahwa pelaku sebenarnya dari kejahatan ini adalah orang tua para bayi, yang dimana mereka telah melakukan penelantaran dan pengabaian terhadap anak-anak mereka sendiri. Dan apa yang telah dilakukan Miyuki beserta kaki tangannya tidak bisa dianggap sebagai pembunuhan massal. Yang mengejutkan, bukan cuma juri atau hakim sidang yang menerima pembelaan tersebut, tetapi masyarakat luas, publik, yang juga mempercayai pernyataan tersebut dan bahkan memberikan dukungan terhadap Miyuki. Dan ini juga membuktikan bahwa segala sesuatunya pada saat itu benar-benar seburuk itu di Jepang.
Kemudian pada akhirnya, juri menyatakan bahwa Miyuki Ishikawa terbukti bersalah atas kejahatan kelalaian dan divonis hukuman penjara selama 8 tahun. Namun karena dia melakukan banding dan bandingnya diterima, hukumannya berkurang menjadi 4 tahun. Sementara itu, suaminya dan Dr. Shiro Nakayama masing-masing menerima hukuman 4 tahun penjara. Setelah kasus Miyuki Ishikawa, pada tahun 1949, pemerintah Jepang mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Eugenika yang melegalkan aborsi karena alasan ekonomi yang mengerikan.